katanya. Oke, sebentar kita akan coba cek pump fund. Nah, ini juga banyak tuh yang tanya ya, Bang, itu pump fund gimana sih, Bang, kalau menurut lu? Kalau gue lihat, temen ya, kalau gue lihat secara analitik ya, bahwa saat ini memang secara market cap itu masih kena meme Solana. Nah, kita tahu pump fund itu adalah salah satu project yang bisa dibilang nge-support ekosistem Solana ya, dengan pertumbuhan meme-nya Solana itu terbantu ya secara TVL di ekosistemnya gitu. Berartinya apa? Artinya ketika memang masih ada suatu momen ya dari perkembangan jaringan Solana, pump fund masih sangat dibutuhkan. Karena pump fund itu tempat eh, lahirnya ya meme-meme atau token-token itu ya. Pump fund apa namanya? Aduh, apa sih, nama lupa gua. Token yang cuan kilat gitulah pokoknya. Sebentar. Pump fund. Oke, kita akan coba cek ya pump fund. Ini. Oh shit, sebentar. Di spot ya, di spot. Minus nih dia ya. Bentar cuy, ini di spot ada kok. Lah, kok ini di ini sih? Sebentar. Ada ini di spot ada kok kemarin gue ini. Sebentar. Kok munculnya ini sih? Bukan. Nah, ini nih di spot nih. Minus dia. Pump fund minus berapa itu? Oke, makin malam makin hot ya. Siapa aja nih yang hadir? Kalian yang udah hadir, jangan lupa untuk tap like-nya dulu. Yang belum subscribe ya silahkan subscribe. Jika kalian suka channel-channel model seperti ini dan konten-konten model seperti ini, ya. Dan buat teman-teman yang mungkin belum gabung di grup tele, silahkan gabung ya. Untuk semua linknya, hampir seluruh video reguler gua itu ada ya. Itu ada. Jadi ya kalian tinggal gabung aja. Oke, ya kita akan lanjut bagaimana untuk price action dari si pump fund ini. Apakah ini memungkinkan untuk naik atau malah sebaliknya? Dot belum loh katanya ya. Ditungguin nih berarti ya. Nah, salam Mas Didi katanya salam ya. Oke. Kita akan lanjut ya di pump fund ya. Jadi yang gue lihat ini memang memungkinkan masih turun sih sebenarnya untuk pump fund ini ya. Jadi lu jangan terburu-buru untuk masuk ya. Ya paling nggak kita masuk di mana? Ya lu masuk di area demand-nya. Di mana Bang itu area demand tuh sini nih. Ya, jadi lu tunggu pump fund sampai dia masuk area liquidity-nya. Tuh di sini. Di area kuning ini, di area kuning. Di area merah ini ya. Ini di area sekitar 57 sampai berapa nih? Ini sampai 53 ya. Saat ini masih di 63, teman. Lu tunggu aja dia di area sekitar 5 kepala 5 lah ya. Kepala 5 itu. Ini start di 5 berapa ya? Lu cicil 58 sampai 53. Kepala-kepala itulah pokoknya. Ya, jadi gue pikir akan seperti ini ya, kasar, pola-pola kasarnya tuh kayak gini nih. Gini dulu ya. Nah, gini. Jadi lu bisa cicil di area sekitar kepala 5 lah pokoknya di area sini. Ya. Bang, itu beneran tuh akan koreksi, Bang. Ya kita lihat aja nih time frame 1 hari, lu lihat deh. Volumenya kayak gimana tuh. Oke, secara persentase memang ini volumenya turun ya, tapi rata-rata masih jualan men tuh. Jadi dia masih jualan. Rata-rata memang secara persentase turun tapi masih banyak yang jualan gitu loh. Kita gimana mau expect dia naik gitu, sedangkan banyak yang jual marketnya. Nah, yang kita lihat juga untuk stok RS-nya udah dead cross. Jadi ya gimana? Udah dead cross, ya kan? Kalau cuma dead cross doang tanpa adanya confirm volume transaksinya, misalkan nih ya, ini dead cross tuh. Misalkan volume transaksi banyak demandnya, ini dead cross nggak bakal kepake. Ada kemungkinan dia bertahan atau di pump lagi malah. Tapi berhubung ini udah dead cross, habis itu ke support dengan volume transaksi yang banyak sell, ya udah
Kita nunggu apa? Fix ini akan turun masih. Jadi seperti itu ya. Oke, makanya buat teman yang mau mau apa namanya masuk di pump fund, sabar dulu aja deh ya. Dan kalau kalau misalkan bang, tapi di time frame misalkan nih di time frame 4 jam nih ya, ini mau masuk di time frame 4 jam, ini udah oversold loh bang, udah di bawah banget nih bang ya. Ini gue pikir ini masih ada tekanan deh ya. Jadi dia, gue pikir ini masih akan konsolidasi ya sebelum dia memang naik ya. Jadi ini akan ada tekanan sedikit lagi baru dia up gini. Tapi ini time frame 4 jam ya, tapi ini time frame 4 jam. Berarti apa? Berarti kan kalau kita melihat bahwa di time frame 4 jam ini memungkinkan tekanan sedikit baru dia up. Tapi kalau kita cek di time frame yang lebih besar di time frame 1 hari, ini masih bisa memicu untuk dia apa namanya? Dia turun gitu ya. Berarti ini akan ada gini temennya. Jadi ini kan gini ya. Ini mungkin ada naik kayak contoh-contoh kayak gini nih. Lu bisa perhatikan tuh di sini nih. Kayak di tanggal 21 September. Jadi dia turun tuh. Tiba-tiba di pump ya. Ini untuk garis moving average-nya ini memang belum kebentuk ya. Jadi contoh nih ya, misalkan ini garis biru ya. Nah, ini kan gini nih. Nah, gue pikir sebentar, ini anggaplah garis biru ya, ini gue kasih biru. Nah ini ya, ini biru buatan loh cuy, ini bukan biru MA nya, bukan, itu biru buatan. Sebentar, gue kasih garis biru itu untuk contoh ya. Nah ini bisa aja dia di pump gini nih, tau maksud gue ya. Jadi ini ngebentuk kayak candle lagi, candle tiba-tiba di pump gini nih. Nah baru dia akan gini. Nah gitu teman, jadi dia pump just terjun gitu loh. Gitulah pokoknya maksud gue. Sebentar. Jadi intinya masih tetap dia terjun, dia bakal terjun. Ya, kalau misalkan memang ada apa namanya pump di apa dinaikin, gue pikir kalau gue melihat di time frame 1 hari ini masih ada potensi untuk turun. Kayaknya gue lebih rekomend sih buat teman-teman ya, karena ini trennya turun ya, itu tadi lu bisa serok ya, lu bisa cicil-cicil start di sekitar kepala 5. Itu lebih aman kalau menurut gue, itu lebih aman sampai di kepala sini nih, karena ini adalah area liquidity teman. Jadi ya itu ya, lu tunggu aja di sini. Berarti ini penurunan berapa berapa lagi bang? Kalau nyampe lu target 1, berarti ini harusnya turun di 7,85%. Ya kalau nyampe target 2, ini harusnya turun di 13,14%. Jadi seperti itu ya teman. Oke ya, next ya. Itu ya untuk pump fund ya, mudah-mudahan bisa